memberi kepercayaan customer, konsisten sambil evaluasi kita merangkul karyawan. Halo, nama saya Mega Silva. Saya adalah kreatif dan founder dari brand Megarelux ID, salah satu lokal brand di Bandung. Halo semuanya, aku Nay dan kali ini aku sudah bersama dengan seorang teteh cantik. Nay buat video ini adalah dalam rangka untuk menyelesaikan tugas reportase inspirasi lokal. Nah, kenapa Nay memilih Teh Mega ini sebagai inspirasi lokal? Karena memang nanti kita lihat deh bagaimana cerita perjuangan Megaleri Lux ID hingga sampai sebesar sekarang ini. Nah, Teh Mega boleh dong diceritain dulu sejarah singkat dari Megaleri dan juga Lux ID. Dari titik nol mungkin ya. Boleh banget. Oke, dari awal kan booming itu Instagram, ya. Tahun berapa itu Teh? 2018. 2018. Ya, baru bikin akun Instagram pribadi tapi ya kan. Waktu itu kan belum ada foto-foto yang upload tentang dekorasi rumah. Nah, kebetulan kan saya tuh emang hobinya di seni gitu kan. Nggak iseng-iseng foto rumah gitu kan, dekorasi. Ternyata followersnya tuh banyak gitu kan, audiensnya nanya-nanya lah. Lama-lama dipikir tuh, followers sebanyak itu buat apa sih kalau nggak dipakai yang lebih berfaedah gitu kan. Nah, saat itu kepikiran tuh bikin apa gitu kan, produk yang istilahnya pengen bikin sendiri tapi dengan ciri khas yang lagi booming saat itu. Waktu tahun 2018 memang lagi musim tropikal, dan kebetulan di Instagram tuh emang pemainnya belum banyak. Akhirnya saya bikin sarung bantal dulu, print beberapa motif, iseng-iseng foto aja gitu kan, bikin akun Instagram Megaleri, dan ternyata alhamdulillah peminatnya banyak gitu kan. Yang tadinya saya handle sendiri dari mulai produksi, saya yang print keluar gitu kan, motoran ya dulu masih dari nol kan, udah print jadi ke penjahit, beli bahan sendiri, itu kan memang dari bahan kanvas ya, kanvas, print motif, dibikin sarung bantal. Nah, setelah sarung bantal ada inovasi baru, bikin taplak, table runner. Setelah table runner bikin rugs atau disebut karpet, alas karpet. Nah, itu langsung bikin lagi, ada cover galon, ada cover tisu gitu kan. Sampai kita tuh ada beberapa homestay yang pakai produk kita. Bahkan saya tuh kemarin jalan-jalan gitu, kemarin kan ke Labuan Bajo ya. Pas saya lihat di kapal finishingnya, ternyata banyak produk saya. Kami tuh bangga ya bahwa bisnis kami itu bisa memenuhi kebutuhan B2C dan B2B, seperti contoh kafe-kafe, restoran gitu kan. Dan kemarin juga kita ada juga untuk proyekan di homestay. Saya tuh ada beberapa tema, dari yang tropical sudah ada tema farmhouse, tema bohemian, terus tema coastal. Jadi gimana caranya semua customer tuh bisa beli gitu kan dengan stylenya masing-masing gitu kan tentunya ya. Karena kan rumah itu kan nggak selalu minimalis seperti itu ya. Contoh ini kan ruangan saya ini tema coastal gitu kan, karena kan saya suka coastal. Mungkin orang lain sekarang ada yang lagi trennya bohemian gitu kan. Makanya dengan adanya pasar seperti itu, saya juga harus ikut terjun gitu kan. Betul. Selain motif juga dari penyesuaian produk ya jatuh bangunnya mungkin sekarang kan pesaingnya udah banyak kayak sekarang waktu 2 tahun kemarin memang karena pesaingnya udah banyak juga online shop yang menjual produk serupa. Cuman mungkin mereka fokusnya hanya di karpet aja gitu kan. Kalau kita kan selain karpet bisa dicocokin sama cover cushionnya, ya bisa customize. Jadi kita bisa custom size, bisa custom juga pengen disetin. Misalkan customer pengen set sama table runnernya, sama sarung bantalnya gitu kan. Bahkan kita bikin lukisan juga kalau sekarang. Dan bahkan ini meja juga yang kita pakai, ini juga produk Megaleri. Gitu ya, jadi semua juga ada gitu kan. One stop living. Bisnisnya Teh Mega adalah customer oriented. Betul. Menyesuaikan kebutuhan customer, itu yang paling penting kan. Dan jangan lupa kita juga lebih condong ke after sales. Ya, itu yang paling penting kan. Jadi kan kita selain berjualan ya untuk profit ya intinya ya, tapi kepuasan pelanggan juga kita harus gitu kan. Jadi walaupun mereka udah order di kita, benar-benar ada after sales gitu kan. Jangan sampai order, komplain, udah putus gitu kan. Kalau gitu, kalau misalkan udah order gak sesuai, itu gimana caranya
mau kayak gimana maunya gitu kan. Kalau perlu kita buatkan lagi sampai customer benar-benar puas gitu. Biar terjadi yang namanya repeat order. Betul. Trust, kepercayaan. Nah itu yang paling penting ya. Oh ya, tadi waktu di awal Teh Mega ada bilang bahwa sebagai creative founder dari Megallery dan juga Lux ID. Nah berarti apakah ini ada 2 brand? Ya oke. Ini cerita yang akan panjang ya. jadi pada saat surutnya penjualan di home decor ya, karena pesaingnya banyak itu, saya itu berpikir gimana kan, karena saya punya karyawan ya, pertama itu kan itu yang tanggung jawab kan. Nah, saya juga nggak mau berhenti di situ gitu kan. Saya tuh pengen ada produk lain selain istilahnya harus ada 1 pintu, harus ada 2 pintu gitu kan. Kalau perlu 3-4 pintu gitu kan. Menjemput rezeki kan istilahnya. Nah, saya tuh kan waktu Megallery agak vakum, saya tuh bikin mikir gimana caranya sih biar bisa produksi juga gitu kan, tapi produk lain. Nah, akhirnya pencetuslah adanya brand Lux ID gitu kan, dengan yang tema sangat berbeda gitu kan, dari home decor tiba-tiba jadi jualan baju gitu kan. Jadi ke fashion. Betul, ke fashion. Awalnya juga Lux ID nggak sebelum sekarang Kak. Jadi dulu pas saya bikin baju, malah model itu model luar sengaja, ada fotografer dan lain-lain lebih keren gitu kan. Ternyata nggak langsung booming gitu kan, karena kan mungkin dulu saya belum punya ciri khas, masih ngikut-ngikut. Jadi saya pikir ya udahlah, dari mending ciri khas saya aja gitu kan. Saya senang pakai baju kayak gimana, itulah yang saya pakai gitu kan. Awal-awal saya bikin sampel gitu kan, bikin 1 sampel. Saya ngawal sendiri yang foto ya, kalau misalkan kakak-kakak boleh lihat di Instagram itu order juga sekaligus model juga gitu kan. Iya, 1 baju foto, akhirnya ternyata banyak yang suka gitu kan. Berarti kan di sini saya udah tahu, oh ternyata kiblatnya Lux ID ini umur untuk muda gitu kan, dari umur 18 ke 35-40 lah gitu kan. Berarti targetnya pertama emang kita harus punya target dulu. Target kedua, target penjualan juga harus ngaruh gitu. Kalau misalnya kita tuh mau jualnya ke orang-orang menengah ke atas atau menengah ke bawah, nah itu juga ngaruh karena untuk menentukan harga jual. Iya betul. Ya kalau misalnya kita udah ketahuan nih targetnya untuk umurnya dan untuk harga jualnya, nah baru kita mikirin gimana cara desainnya yang cocok gitu kan. Saya tuh mikirnya kan sekarang banyak cewek-cewek yang contohnya Kak Nabila kan, selain jadi presenter, kuliah juga gitu kan, pasti kan pengen outfit yang benar-benar bisa buat main langsung kerja gitu kan, main langsung misalkan speaking gitu kan, jadi presenter gitu kan, formal non formal langsung semua. Nah seperti itu. Saya itu kepikiran gitu, yang sampai pengen tampil di suatu meeting atau kan di kantor atau gimana gitu kan, outfitnya pengen cocok gitu kan ya. Makanya tuh bikin ke arah sana, yaudah mending bikinnya kayak one set gitu kan, one set yang bisa buat kerja, bisa buat kuliah gitu kan, ke undangan juga bisa masuk gitu kan istilahnya. Jadi situ mikir ke arah sana gitu kan. Jadi sampai sekarang ciri khasnya tuh seperti itu, kayak ada vintage-nya, ada klasiknya juga. Karena nanti jadi sudut pandang kita ke depannya mau ke arah mana. Kita udah punya kiblat, tinggal nentuin model bajunya seperti apa, harganya seperti apa, dan bahan jadi dipakai juga kan, nanti ngaruhkan dari harga juga ya. Kalau harga bagus pasti bahannya juga bagus. Oke, berarti kalau targetnya udah ada, terus konsepnya udah ada, untuk growingnya atau untuk tumbuhnya itu menjadi lebih gampang. Nah seperti itu. Nah, boleh cerita lagi nggak ruangan yang kita pakai ini? Ini adalah office Megallery dan Lux ID. Gimana sih Teh ceritanya bisa membangun dari bisnis online sekarang udah punya office sendiri? Oke, ini pengen ceritanya paling lucu ya, yang awal dulu ya. Boleh lucu dulu ya. Ada lucu. Dulu kan waktu saya pakai usaha sendiri tuh, sampai yang produksi saya nganterin sendiri gitu kan, ke produksi, packing sendiri, ngebalasnya sendiri itu kan. Saya tuh belum punya tempat untuk naruh stok. Ya pasti kan, karena kan kayak kaget bahwa produk saya itu banyak yang beli, tapi sedangkan tempatnya belum ada gitu kan. Saya tuh sampai naruh di bawah kitchen set Kak. Lucu kan? Ya, itu waktu itu seru bantal. Numpuk di luar rumah kan nggak gimana gitu kan ya. Sedangkan saya punya anak kecil kan, itu kan barang penting lah, bisa jangan kotor apa gimana. Ya udah saya taruh di kitchen set dulu sampai numpuk. Setelah itu saya bingung di rumah udah kayak apa gitu kan. Setiap packing berantakan. Ya akhirnya saya tuh memberanikan diri untuk sewa rumah di pinggir rumah ya, 1 rumah khusus untuk Megallery waktu dulu ya. Setelah sewa rumah, ternyata barangnya makin banyak juga gitu kan, nggak nyangka ya. Sewa 1 tahun, 2 tahun,
pas tahun ketiga, duh kayaknya capek deh sewa terus gitu kan. Nah Bismillah aja lah, akhirnya ya terbentuk kan seperti ini gitu. Yang tadinya sewa punya kantor dan juga sekarang punya rumah produksi sendiri gitu. Jadi ada satu office dan ada satu rumah produksi. Betul. Luar biasa. Yeah. Kalau boleh tahu nih, sekarang ada berapa yang ada di dalam tim Megaloi dan Lux ID? Kalau untuk karyawan kan kita ada dua ya, dua tingkat, yang terikat dan tidak terikat. Oh begitu. Jadi yang terikat di sini berarti ada 14 orang. 14 orang. Yang tidak terikat bisa masuk. Maaf ya saya sambil gitu ya. Ada mungkin sekitar 20 yang tidak terikat. Ya, karena kan gini kan kita kan sistem jahit Lux sih sebetulnya ya. Kalau Megaloi kan kita handle di sini produksi sendiri. Kalau Lux ini kan karena awalnya produksi sendiri juga pas di tahun ini ya kayak pas tahun-tahun sebelumnya kita tuh kayak kerjasama sama penjahit di luar, tapi mereka juga terikat ke kita dengan perjanjian mereka tidak mengambil jahitan dari orang lain. Oh begitu. Dan saya akan berjanji untuk selalu kasih kerjaan seperti itu. Jadi ada perjanjian dulu gitu kan. Terus juga perjanjian tidak boleh menjahit produk ini untuk sampel untuk brand lain. Nah seperti itu. Jadi ya sampai sekarang jadinya gitu kan. Jadi sekarang tuh kayak dibagi-bagi Kak. Kita tuh ada tempat produksi sebenarnya berarti ada 4. Wow. Di mana? Satu di sini, satu di Bandung ya, satu di daerah Lembang, satu di daerah Cimahi. Gitu. Jadi 3 dan 4 di sini. Itu tekniknya tuh jadi kayak kita tuh kan ada sistem PO dan ready stock gitu. Jadi saya tuh bagi-bagi gitu kan. Karena kan sekarang kalau dulu pas awal tuh saya tuh nggak berani nyetok ready stock. Nah kan pas awal takut gitu kayak kalau misalnya kayak pas launching model baru takutnya dari audiensnya kurang gitu kan. Takutnya kan mubazir gitu kan. Awal-awal nyobain 5 dulu untuk stok. Terus nambah 1 rak, nambah 2 rak, nambah 3. Ternyata sampai sekarang malah 1 ruangan penuh jadi stok semua gitu kan. Nah seperti itu. Jadi sekarang tuh saya pembagian untuk produksi di sini untuk yang ready stock, yang 3 produksi di luar untuk menerima pesanan custom dan PO. Nah custom di sini kita bisa mengcustom model baju sesuai keinginan customer, sama juga seperti Megaloi gitu kan. Jadi kalau misalkan customer saking pengennya melayani customer, gimana caranya biar go sales ya kayak tetapnya ke profit ya. Jadi kalau misalnya customer ada yang mau custom kasih gambar, pengen pilih kainnya mana, itu kita bisa di ini loh Kak. Gitu kan. Kalau misalkan ada customer yang tidak sesuai dengan chart yang ada di Lux ID, dia juga bisa custom size. Mau ada lingkar dadanya mau sekian, apa panjangnya sekian, itu bebas. Malah ada yang mau bikin couple anak dan suami, kita juga terima. Saking segitunya ya. Jadi gimana caranya produksi semua tuh berjalan, setiap minggunya selalu ada kerjaan. Berarti kalau bisa disimpulkan, kalau misalnya ada yang mau sampai PO ke hal lain juga, maksudnya yang di luar yang ready stock, berarti iya betul. Kepercayaan customer terhadap brand Lux ID ini udah luar biasa tinggi. Dan yang harus diacungi juga itu salesnya Kak. Salesnya bisa mengerti apa keinginan customer dan sampai beres customer packing barang sampai barang diterima sama customer puas. Nah itu yang paling penting. Sekian banyak hal-hal yang perlu Teh Mega lakuin untuk memimpin Lux ID dan juga Megaloi. Apa ada prinsip yang Teh Mega pegang agar bisa sustain sampai sekarang, bahkan sekarang brandnya alhamdulillah semakin berkembang. Mudah-mudahan ya, amin. Ya, kalau untuk prinsip sendiri sih pertama kita memberi kepercayaan customer ya. Jadi kan kita tuh gimana caranya biar customer tuh jangan sampai beli cuma 1 kali. Kadang ada customer yang baru order 1 kali 1 invoice, malah bikin lagi orderan baru. Yang ini juga belum beres gitu kan. Ada model baru, Kak aku mau ikutan lagi PO, ini juga belum beres gitu kan. Berarti kan saking percayanya sama kita ya. Kalau bisa ya sesuai keinginan customer, malahan melebihi ekspektasi gitu kan. Pertama itu berarti kan pertama jujur ya Kak ya. Jujur sama bisa dipercaya ya Kak ya. Yang kedua saya tuh lebih ke kayak ciri khas sih Kak. Bahkan model foto juga nggak pernah diganti sampai sekarang. Tetap saya yang jadi model bajunya kan ya. Bukan apa-apa Kak, karena kalau misalnya kita keluar dari jalur itu, saya tuh belum berani takutnya jadi kayak brand image-nya. Brand image-nya Kak. Kan sekarang tuh lagi banyak yang
kayak latah ya kayak kalau model baju. Ya betul. Lagi musim tunic flower, di brand sini tunic flower, di ini tunic flower, sedangkan modelnya itu sama gitu kan. Jadi orang tuh ini ternyata brand ini, ternyata bukan gitu kan. Nah makanya saya tuh mengurangi hal-hal seperti itu Kak. Jadi sebisa mungkin ya kalau memang masih disukai oleh customer ya saya akan tetap di ciri khas itu gitu, kayak seperti model baju dan cara foto. Kalau misalnya kita lihat nih di Instagramnya Lux ID dan juga Megallery, tadi seperti yang Teh Mega sampaikan juga bahwa Megallery dan Lux ID ini punya brand image-nya sendiri. Bahkan Lux ID itu juga memiliki konsep yang luar biasa. Boleh diceritakan nggak konsep dari Lux ID ini? Karena sampai saat ini kan masih banyak minatnya ya Kak ya. Yang mudah-mudahan sih tidak berubah haluan ya Kak ya. Mudah-mudahan, tapi sih kalau yang saya tangkap ya sampai saat ini, kita tuh jadi menghindari yang fast fashion gitu Kak. Jadi sengaja mencari motif-motif yang timeless. Ya, timeless. Nah betul. Jadi jangan sampai, kalau saya pribadi nih kayak buka baju tuh di lemari, kadang beli pas kapan gitu ya, pas kapan lagi malas pakai gitu Kak, gitu kan ya. Jadi kan mubazir lah Kak. Jadi saya tuh menghindari kayak gitu ya. Jadi saya tuh pengen customer tuh kalau udah beli di kita teh, maaf ya ada tanya kan orang Bandung ya Kak. pas kita buka lemari itu kan beli baju di Lux ID, ini tuh bisa dipakai 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan gitu kan. Ya selama bobot badannya sama ya kan. Jadi jangan sampai mubazir gitu kan. Jadi istilahnya bisa kepake buat hari ini, esok dan seterusnya gitu kan. Makanya saya tuh pemilihan motif juga benar-benar hati-hati Kak. Saya tuh diri nggak mau yang kayak latah-latahan sekarang lagi motif apa tuh saya ngikutin, saya tuh nggak mau Kak. Walaupun kita berbeda sendiri, tapi kan nanti orang juga tahu ini ciri khasnya Lux ID gitu Kak. Bahkan kita juga pernah ya kayak saking udah mungkin alhamdulillah ya kayak udah pada tahu Lux ID. Sedangkan kan saya nggak main TikTok ya Kak. TikTok gitu, kalau mereka kan jual di TikTok ya kayak. Kalau saya tuh baru sekarang malah Lux ID punya akun TikTok gitu kan. Pas saya lihat ternyata kok ada yang laporan gitu Kak ini baju Lux ID ada di brand ini gitu kan, sampai modelnya orang lain tapi model baju kita juga mereka sampai hafal Kak. Iya sampai hafal gitu kan. Padahal modelnya udah ciri khasnya. Padahal modelnya bukan ambil foto saya, jadi foto orang lain tapi pakai model baju yang Lux ID gitu kan. Ini sih mirip sama baju Lux ID. Berarti kan kita tuh udah ngedoktrin ya customer dengan image-nya brand dari Lux ID. Nah itu sangat alhamdulillah sih Kak. Gitu kan, berarti kan mereka tuh udah kenal sama image brand dari kita. Pertama kain ya Kak ya, terus model baju. Mikirin gimana caranya desain bajunya tuh jangan sampai yang itu aja gitu kan. Walaupun itu aja paling beda di motif gitu kan. Paling ciri khasnya ya itu selalu one set, tunic yang bodycon gitu kayak pakai blazer gitu kan. Dress kalau sekarang udah mulai ada dress. Kalau dulu sih tuh nggak berani ngeluarin dress. Kenapa? Karena saya mikirnya kalau dress dipakainya hanya untuk hari-hari ke pesta. Kalau sekarang udah mulai ke dress Kak. Tapi dress juga saya hati-hati Kak, ngindarin banget yang motif-motif brokat. Tuh, karena brokat pasti identiknya dengan pesta ya Kak ya. Kalau dress yang polosan gitu kan, dengan yang misalkan garis kain atau apa gimana gitu Kak, itu kan masih bisa dipakai sehari-hari lah istilahnya. Yang agak pusing itu di bagian desain modelnya aja sih Kak. Kalau desainnya Teh Mega saya sendiri. Dan itu harus selalu ada setiap minggu Kak. Harus update terus. Harus ada yang baru. Karena kan Lux ID itu posting foto setiap hari. Jadi kayak ada apa ya? Kayak ada series gitu ya Kak. Kayak satu kain dibikin beberapa model gitu Kak. Jadi satu motif kain, contoh misalkan motif kotak, ada tong tuniknya, ada wasetnya, ada tipe blazer, ada tipe tunik gitu kan. Jadi orang tuh bisa milih, oh ternyata aku pengennya yang celanaan, ada yang celanaan. Ternyata aku pengennya yang rokan, ada yang rokan. Pengen tunik juga ada yang tunik. Nah itu sih jadi menjadi apa ya, tantangan buat saya sendiri untuk selalu konsisten di ciri khas, tapi tetap ada pembaruan di setiap modelnya. Kita juga produksi kain sendiri Kak. Dengan kuantiti yang memang harus banyak. Itu ke pabrik. Dulu kan saya tuh beli ke supplier, ternyata motifnya booming. Akhirnya saya bikin produksi sendiri. Nah itu sampai sekarang. Dan sekarang juga diproduksi udah ada gudang kain Kak. Gitu. Jadi memang barang kita tuh selalu continue. Kalau saya tuh
zaman saya awal upload yang paling bawah sampai sekarang pun semua produk masih bisa diorder. Nah, itu kelebihannya itu. Jadi nggak ada kata habis gitu kan, kecuali kalau emang kainnya benar-benar habis ya kan. Dan kebanyakan itu kita suka repeat. Jadi kalau produksi kain habis, produksi ulang selama emang customernya banyak peminatnya gitu ya kan. Tapi kalau dari yang dilihat-lihat Lux ID selain juga timeless apparel, patternnya khusus sesuai namanya, Lux ID, makanya modelnya Lux ya, luxurious dan eksklusif. Nah, seperti itu kan. Tadi kita udah bahas banyak banget mengenai bisnis Teh Mega. Tahu nggak teman-teman, Teh Mega ini juga seorang super mom. Jadi gimana sih Teh, boleh nggak cerita? Bagi waktu ya. Bagi waktu sebagai seorang ibu dari 2 anak, punya bisnis yang besar, juga menghandle banyak karyawan. Untuk saat ini kebetulan karena kantornya masih depan rumah ya Kak ya, jadi saya masih bisa handle Kak. Sengaja kan saya tuh pengennya dekat rumah biar bisa mantau gitu kan. Dulu saya pernah sewa di tempat yang agak jauh gitu kan, itu kurang gitu Kak, kurang keenak karena dulu kan belum ada tim yang sebagus sekarang ya Kak ya. Sekarang udah ada HRD-nya juga gitu kan, jadi udah jelas ada yang bantu saya. Paling saya pilih dulu hal-hal yang sangat prioritas dulu Kak. Kan pasti kerjaan nggak mungkin gak banyak kayak apalagi sambil ngurus anak kan di rumah gitu kan. Ya paling saya prioritas dulu Kak. Kalau misalkan prioritas anak udah selesai, kadang saya tuh sambil nyuapin Kak, maaf aja ya saya cerita di sini. Sambil nyuapin sampai update status gitu kan, sambil nyuapin sampai balesin apa DM dan lain-lain. Jadi walaupun saya sebagai owner di sini, saya juga bantu cek DM, bantu cek Shopee. Karena kalau nggak gitu ya, saya tuh pengen yang ini tadi saya bilang after sales gitu kan. Kalau saya pribadi, kalau udah kelihatan DM yang kata-katanya udah mulai gak enak dari customer, saya tuh cepet-cepet balas. Takutnya kan karyawan saya lagi sibuk yang lain gitu kan. Yang paling penting kan fast respon dulu gitu kan. Kalau udah kita fast respon, tenangin dulu apa masalahnya apa, baru saya share ke grup gitu kan. Itu sangat menjaga image brand sama kepercayaan after sales seperti itu Kak. Boleh nggak sih cerita apa aja sih yang pernah dilakukan oleh tim Megallery dan juga Lux ID selain di bidang bisnis? Dulu waktu saya belum punya usaha seperti ini, belum punya karyawan, so bermimpi gitu kan, namanya ini kan pasti selalu bermimpi ya Kak ya. Saya tuh pengen bermimpi, pengen punya usaha gitu kan, tapi dari hasilnya itu saya pengen berbagi ke sesama gitu kan. Karena kan saya tuh bikinnya rezeki yang saya dapat berarti kan bukan pure semua milik saya kayak pasti kan ada rezeki orang lain sebagian gitu kan ya. Nah alhamdulillah ternyata bisa terwujud gitu Kak dengan tim yang sekarang. Misalnya di bulan pertama contoh ke anak yatim piatu gitu kan, bulan kedua kayak Jumat Berkah gitu kan. Nah itu selalu rutin setiap bulan Kak. Ini udah bulan ke-7 atau bulan ke-8 ya Kak ya, gitu kan berbagi. Itu saya senang gitu kan. Nah itu dananya itu jangan salah Kak, itu jadi kayak buat bikin kita semangat. Karena dari apa coba? Dari target quantity. Oh begitu. Dari target quantity. Jadi misalkan contoh quantity bulan ini misal 5.000 pieces dikali berapa gitu kan, udah saya tentukan gitu kan ke bagian HRD gitu kan. Itu dana yang buat saya bagi-bagikan ke orang yang membutuhkan gitu kan. Makanya kalau misalkan anak-anak kalau mau berbagi lebih banyak, mudah-mudahan bulan depan bisa lebih banyak lagi gitu kan. Tidak menutup kemungkinan kadang di bawah pun pasti saya akan istilahnya mengkondisikan gitu kan, dengan kebutuhannya setiap bulan itu kan harus selalu ada pembagian ke orang yang membutuhkan ya Kak ya. Tapi tetap sih harus ada acuan kayak gitu Kak, jadi kegiatannya jadi lebih semangat gitu Kak. Ya, karena kan ini ada target tapi semuanya juga bisa ikut berkontribusi untuk berbagi gitu kan. Jadi anggaplah saya mengajarkan ke semua karyawan untuk berbagi sesama gitu kan, walaupun memang dari office tapi saya tuh mengajarkan yuk kita berangkatkan biar mereka yang ngasihnya ke orang-orang gitu kan. Dengan itu kan jadi istilahnya bukan hanya berjualan tapi merangkul menjadi keluarga, bisa dapat berkahnya juga gitu kan. Dan istilahnya jadi kebiasaan baik lah Kak ya. Istilahnya bukan hanya untuk mendapatkan profit gitu kayak jadi kan ada hal yang bisa kita kasih untuk orang yang membutuhkan. Ada social action yang dilakukan rutin setiap bulan. Alright, dari tadi kita sudah berbincang banyak sekali mengenai Megallery, Lux ID dan cerita di balik itu semua. Sekarang mari kita dengarkan Teh Mega, silahkan sampaikan apa sih harapan kedepannya untuk Megallery dan juga Lux ID. Ya,
kalau harapan pasti ya kayak semua brand juga pengen maju ya kayak, dan saya tuh pengen tuh bukan hanya sekedar maju gitu kan, tapi bermanfaat. Ya, pertama bermanfaat, kedua pengen konsisten gitu kan. Kalau misalkan kita naik turun kan wajar ya kayak, namanya bisnis kan selalu ada naik ada turun. Dan saya tuh yang diharapkan konsisten aja dulu. Kemudian harapan saya adalah saya ingin mengajak gitu kan, merangkul karyawan saya untuk bertumbuh bersama gitu kan. Jadi bukan hanya saya sendiri gitu kan yang merasakan bertumbuh, itu pengen karyawan-karyawan saya juga sama gitu kan. Apa yang ada di sini dipelajari bareng-bareng gitu kan, untuk bekal nanti di mendatang gitu kan. Kita kan nggak tahu kedepannya bisnis itu seperti apa kan, apalagi kan sekarang BBM naik apa naik gitu kan. Kita juga harus mikir gimana sih bisnis di Indonesia tuh sekarang kan kedepannya akan seperti apa gitu kan. Jadi ya mau gak mau ya harus benar-benar sakal di masa-masa sulit itu harus biasa ya kayak. Jadi biar kepacu nanti kedepannya, kalau memang kedepannya ya ada kendala bisa dilewati bersama-sama. Dan untuk harapan brand sendiri untuk Megaleri maupun Lux ID, harapan saya adalah semoga brand ini bisa dikenal di seluruh mancanegara ya kak ya. Walaupun ya alhamdulillah juga sih kalau untuk Lux ID ini kita tuh udah pengiriman udah ke luar negeri kak. Kita udah ke Hong Kong, Taiwan, Singapura, Malaysia gitu kan. Bahkan pernah ada customer dari Australia, dan terakhir kemarin ada yang naik Dubai gitu kan. Sampai segitunya ya kak. Ya harapan saya sih bisa meluas melebihi dari itu ya kak ya, mudah-mudahan ya kak. Dan yang kedua ya mudah-mudahan brand Lux ID dikenal dengan image brandnya. Jadi biar kalau orang mikir mau cari one set untuk kerja, langsung pikirannya Lux ID gitu kan. Nah seperti itu kan, yang setelah itu ya kayak brand image. Jadi mudah-mudahan brand image Lux ID bisa melekat di seluruh customer yang baru mau order atau hanya mau lihat-lihat atau yang udah langganan ke kita. Oke, dan satu harapan tim kami saat ini mudah-mudahan bisa tercapai di waktu dekat ya kayak. Ingin sekali mempunyai factory outletnya kak. Jadi karena kan saya juga jujur aja nih ada brand baru kak. Oh ya? Ya. Kalau Megaleri itu kan ada 3 akun kak. Megaleri Home Decor ya kak, Megaleri Home Living, produk-produk seperti meja, kursi dan lain-lain ya kak ya. Dan satu lagi ada Megaleri Kids. Nah jadi ada 3 anak ya Megaleri ya. Terus kalau Lux juga ada 3. Oh ya? Ya Lux ID, Lux Sweetener, jadi model baju tapi kayak buat dipakainya kayak non muslim kak, non hijab gitu kan. Dan satu lagi Lux South, jadi yang kerudung-kerudung seperti itu ya kak. Jadi saya tuh pengen punya factory outlet yang dimana 6 brand itu bisa nyampur di satu tempat. Kedepannya pengen seperti itu kak. Apalagi kan kita kan menjual produk home decor ya kak, jadi kan pasti harus ada studio. Studio untuk sampling gitu ya. Entah itu ada bedroom ya gitu kan, ada living roomnya kan, contoh-contoh nanti ada kursi karpetnya gitu kan. Dan untuk baju-baju juga ada nanti kan di tempat lain gitu kan ya. Mudah-mudahan kan kedepannya ya kayak minta doanya. Tadi udah kita dengar harapan dari Teh Mega untuk brand dan juga tim Megaleri dan Lux ID. Sekarang boleh nggak Teh bagi, mungkin Teh Mega ada pesan yang mau disampaikan dan bisa disampaikan kepada mungkin teman-teman di sini yang mau starting a business. Pertama, ikuti dulu fashion yang kamu suka. Ya, pertama itu. Karena kalau misalnya bukan fashionnya kamu, nggak akan bisa berjalan gitu kan. Contoh misalkan saya pribadi fashion awal suka seni, sukanya home decor, itu dulu yang dipakai gitu kan. Itu dulu yang dikejar, baru nanti suka ada ide-ide yang akan muncul gitu kan. Karena kan kita mencintai kerjaan sendiri gitu kayak. Begitupun misalkan jualan baju harus benar-benar mencintai juga gitu kan. Apa yang dibutuhkan untuk saya pribadi dulu, saya pengennya seperti apa, orang lain suka, oke, kita tinggal bikin untuk option A, B, C nya. Dan yang kedua, fokus. Jadi jangan sampai udah cocok satu fashion gitu kayak satu tema misalkan, terus kita lihat orang lain lagi booming apa, terus kita jadi keluar dari tema kita sendiri. Nah itu juga nggak boleh kak, karena saya juga pernah kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita udah punya satu tema, fokuslah ke satu tema itu. Yang ketiga, percaya. Itu kan yang paling susah itu, percaya kayak. Kadang kan yang namanya mood tuh naik turun. Kadang misalkan hari ini kita rajin, besok enggak. Itu kan sebisa mungkin konsisten. Yang keempat ya
selain yakin ya berusaha pasti ya kayak tinggal rezekinya kan udah ada yang ngatur ya kayak namanya rezeki kan, yang penting kita berusaha dulu aja. Wah, Masya Allah, luar biasa banget. Banyak sekali insight yang bisa kita dapatkan dari obrolan hari ini. Naima bilang terima kasih banyak Teh Mega sudah bersedia untuk ngobrol sama Nay di sini. Semoga tadi harapan Teh Mega untuk Megali dan juga Lux ID tercapai. Amin. Terima kasih semuanya. Saya Nabila Naif dari PK 193 LPDP Gental Mandaya. Terima kasih.